Kalian tahu nggak kalau Indonesia itu dari tahun ke tahun semakin berkembang loh dan mengalami banyak perubahan, mulai dari bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan masih banyak lagi. Nah, untuk video kali ini kita bakal fokus ngasih tahu kalian nih tentang apa saja sih reformasi Indonesia dalam bidang ekonomi. Dan jangan lupa tonton sampai akhir ya, agar kalian tahu apa saja sih reformasi ekonomi yang terjadi di Indonesia. Nah, sebelum masuk ke intinya, kita juga harus tahu dulu nih, apa sih itu reformasi? Jadi, reformasi itu adalah proses perubahan sesuatu dari tatanan lama ke tatanan yang baru. Tujuannya itu ke arah yang lebih baik dengan keperluan masa depan. Contoh kecilnya tuh dari kita sendiri. Yang dulunya kita masih kecil, sekarang sudah dewasa. Yang dulu pola pikirnya kekanakan, sekarang sudah mulai berpikir dewasa. Dari contoh kecil seperti itu saja kita sudah tahu, oh reformasi itu seperti apa. Yang pertama, kita bakal membahas masa kepemimpinan Bapak B.J. Habibie. Nah, kalian sudah kenalkan dengan Bapak yang dijuluki dengan nama julukan yaitu Bapak Teknologi dan Bapak Demokrasi. Terjadi dampak reformasi ekonomi di antaranya Bapak B.J. Habibie membentuk lembaga pemantau penyelesaian hutang di luar negeri dan ia juga menaikkan nilai tukar rupiah. Serta Bapak B.J. Habibie juga pernah menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurus perekonomian Indonesia. Yang kedua, kita bakal membahas masa kepemimpinan Bapak Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Beberapa dampak yang bisa saya jelaskan, yaitu kondisi Indonesia sudah mulai membaik, walaupun masih belum stabil, dan Gus Dur juga dapat mengatasi krisis moneter serta pertumbuhan ekonomi pun meningkat. Pada masa kepemimpinan Bapak Gus Dur, harga BBM pernah ia turunkan kembali menjadi Rp600 per liter. Karena pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto, harga BBM beberapa kali mengalami kenaikan. Tapi Bapak Gus Dur kembali menaikkan setelah ia turunkan menjadi Rp1.150 per liter dan naik lagi menjadi Rp1.450 per liter. Nah, yang ketiga itu Megawati Soekarnoputri, perempuan pertama yang berhasil menjadi presiden. Di masa kepemimpinan Ibu Megawati, dampak ekonomi yang terjadi di antaranya kurs rupiah yang mulai membaik dan melakukan pengajuan penundaan pembayaran hutang serta pembayaran hutang di luar negeri. Di masa kepemimpinan Putri Bung Karno, yakni Megawati Soekarnoputri, ia menaikkan harga BBM kembali dari Rp1.450 menjadi Rp1.550 per liter dan naik lagi menjadi Rp1.810 per liter di awal Januari 2003 silam. Berikutnya yang keempat, kepimpinan Susilo Bambang Yudhoyono atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bapak SBY. Bapak SBY ini presiden pertama yang dipilih menjadi presiden Indonesia melalui jalur pemilihan umum. Bapak SBY ini juga dijuluki dengan nama julukan Bapak Pertahanan. Ia memiliki dampak reformasi ekonomi. Di antaranya, pertumbuhan ekonomi meningkat 5% per tahun, pengurangan subsidi BBM, dan mengurangi hutang luar negeri. Kenaikan harga BBM nyatanya terus berlanjut hingga masa kepimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang tercatat hingga 3 kali mengalami kenaikan dan penurunan harga BBM. Nah, ini nih yang terakhir yang saat ini masih menjadi presiden di Indonesia, yaitu Joko Widodo atau Bapak Jokowi. Presiden terakhir ini memberi dampak ekonomi, yaitu tingkat kemiskinan di negara kita merendah dan begitu pula dengan pengangguran. Jokowi juga memberikan layanan kesehatan yang semakin merata dan mudah dijangkau oleh rakyatnya.
Bapak Jokowi juga menghapus subsidi BBM dengan jenis premium, dan sedangkan untuk bahan bakar solar ditetapkan subsidi tetap sebesar Rp1.000. Ternyata perhitungan harga BBM juga punya rumus. Ini nih yang terjadi di Indonesia dari 2 Maret 2020 dan masih sampai sekarang. COVID-19. Ya, COVID-19, penyakit menular yang masih menghantui masyarakat hingga kini. Ini memberikan dampak ekonomi yang sangat buruk bagi Indonesia karena peningkatan angka pengangguran dan penduduk miskin yang disebabkan oleh PHK selama masa pandemi COVID-19. Sampai sekarang pun masyarakat Indonesia mengalami krisis ekonomi karena dampak dari pemutusan hubungan kerja dan pengangguran dari tahun ke tahun semakin melonjak. Nah, setelah kita bahas dampak ekonomi dari pandemi, kita beralih lagi nih dengan dampak ekonomi dari bahan baku. Yang pertama, melonjaknya harga cabai menjelang Natal atau Tahun Baru. Menurut Bapak Jokowi, kenaikan harga cabai itu dipengaruhi oleh menyusutnya hasil panen ketika memasuki musim hujan. Yang kedua, naiknya harga telur ayam. Bukan hanya harga cabai rawit yang naik 2 kali lipat. Telur ayam juga menjadi salah satu komoditas yang mengalami kenaikan harga. Yang awalnya harga telur ayam hanya Rp30.250 per kilogram, kemudian naik menjadi Rp30.600 per kilogram. Dan ini baru-baru terjadi, yaitu harga minyak goreng mengalami kenaikan secara signifikan. Untuk harga minyak goreng kemasan yang semulanya berkisar Rp28.000 sampai Rp30.000 per 2 liter, tapi sekarang naik menjadi Rp32.000 sampai Rp35.000 per 2 liter. Harga cukup parah naiknya, kali ini bisa sampai Rp5.000 naiknya. Indonesia saat ini masih mengalami krisis ekonomi, tetapi 2022 mendatang diperkirakan akan semakin membaik. Nah, bank multinasional di Singapura pun mengatakan kalau situasi pandemi yang terkendali dan kinerja vaksinasi yang sesuai rencana dapat mempercepat normalisasi kegiatan ekonomi pada tahun 2022. Nah, itu dia guys, reformasi Indonesia dalam bidang ekonomi. Mulai dari angka BBM hingga bahan baku pun mengalami reformasi ekonomi. Kalian sudah tahu nggak? Kalau sekarang kalian sudah tahu, komen di bawah apa saja sih yang sudah kalian tangkap dari pembahasan tadi. Kalau kalian juga punya saran, kalian bisa komen apa saja saran dari kalian agar kita sama-sama belajar. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum itu, kita mau ucapin terima kasih nih untuk kalian karena sudah menonton video ini. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Makasih guys. I just wanna thank you for being part of my life. Yeah, through all the good times, through the tears that I cried. I wanna thank you for being here by my side. You see the better side of me, give me strength to be fine. Cause you know when it's so lonely, moments when you're free falling, you'll find that light deep inside. Yeah, just wanna thank you. Here's to living our lives. Yeah, we'll try to love one day at a time. Yeah, we only get one shot, so why not live it up? Choices ours to make, so love a lot. We only get one life, so why not spend it with the ones you love? And hey, that might just be enough. Sometimes we feel alone, never know which path we're all going. Just knowing every step you're here with me. With you by my side, I can do anything. Just know that